Taiwan mengumumkan penambahan 20 kasus baru COVID-19 pada tanggal 24 dengan jenjang usia 5 hingga 60 tahun. Kesemua kasus baru berasal dari luar negeri, diantaranya terdapat seorang pekerja migran Indonesia. Kasus-kasus lainnya adalah pasien yang pernah mengunjungi Inggris, Italia, Turki, Spanyol, Amerika Serikat, dan Thailand. Sebagian besar kasus COVID-19 di Taiwan akhir-akhir ini berasal dari luar negeri. Dari 26 kasus yang terdeteksi pada tanggal 23, 12 diantaranya berhasil dicegah di bandara. Chen Shizhong menyatakan tidak akan menghukum penumpang yang minum obat penurun panas, tetapi jika tidak dituliskan atau menuliskan keadaan kesehatan yang tidak benar, akan didenda 100.000 hingga 1 juta dolar Taiwan. 就是你可能吃了药，坐飞机回来，现在可能你的身体就看起来你的发烧也退了。 那咳嗽也压抑住了，所以在机场可能不会被查验到，可是这对自己不是一件好事情。好多尽早有症状，那尽早的可以采检，那家人也比较安全。 Sejak Taiwan mengambil langkah larangan masuk, banyak warga dan pelajar Taiwan di luar negeri yang pulang. CCC memperkirakan angka ini akan terus menurun dalam kurun waktu 2 minggu. Chen Shizhong juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengkhawatirkan banyaknya kasus dari luar negeri selama karantina rumah dan pencegatan bandara berlangsung dengan baik, endemi lokal tidak akan berkembang. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengumumkan pengajuan kompensasi epidemi telah berlaku pada tanggal 23. Setiap warga karantina dan isolasi rumah dan perawatnya bisa mendapat kompensasi 1.000 dolar Taiwan per hari. Syarat pengajuan berupa tidak melanggar ketentuan karantina, isolasi, tidak menerima gaji selama masa karantina, atau tidak mendapat tunjangan lainnya. Masyarakat tidak berkepentingannya menuju negara dengan peringatan tingkat ketiga tidak dapat menerima tunjangan ini setelah kembali ke Taiwan. Kota Taipei berencana memperkuat ketentuan pelawatan pasien Pati Jompo dibatasi 1 kali per minggu, membuat janji temu dengan nama asli, pertemuan di ruang terbuka, atau merawat pasien secara online. Seseorang yang sedang menjalankan karantina rumah di New Taipei pada minggu malam diketahui nongkrong di klub malam dikenakan denda sebesar 1 juta dolar Taiwan. Jumlah karantina rumah di New Taipei telah mencapai 10.546 orang. Wali kota Hou Youyi mengimbau warga karantina rumah untuk tidak keluar sesuka hati agar tidak berkembang menjadi infeksi masyarakat skala besar. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah menembus 500 orang dan hampir 50 orang meninggal dunia. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia meratapi ke-6 dokter yang meninggal karena virus corona lewat Twitter pada tanggal 22. Jakarta Post juga menyatakan kemarahannya atas berita seorang perawat yang meninggal karena minimnya informasi akurat bagi staf medis serta ketidakjelasan akan terinfeksinya virus corona pada pasien rujukan. Jumlah pasien positif COVID-19 India telah mendekati angka 500, tetapi sarana untuk melakukan rapid test massal tidak memadai. Pemerintah setempat berpendapat bahwa pengurangan kontak adalah cara pengendalian terbaik untuk saat ini. Ibu kota India, New Delhi, beserta 23 provinsi dan 82 kota kabupaten ditutup mulai tanggal 23 hingga akhir bulan. Dinas Kereta Api India juga mengumumkan penutupan pelayanan seluruh kereta api dan bus hingga tanggal 31. Biro Ketenagakerjaan meninjau lokasi kebakaran yang telah merenggut 3 jiwa PMA pada tanggal 22 Maret dan mengkonfirmasi keberadaan asrama di atas pabrik untuk meminta pertanggungjawaban majikan sesuai hukum. 它应该就是一般我们俗称的厂住合一啦，在法规里面并没有限定这样是不合法或不行的。可是这问题会牵涉到它到底这一栋是不是合法的建筑物，还是违建。 Kebakaran terjadi pada pabrik di Tat Hong, kota Taichung pada tanggal 22 pukul 6 malam mengakibatkan 3 PMA terjebak dan meninggal. Meskipun sumber api masih dalam penyelidikan, polisi menduga sumber api berasal dari asrama pekerja lantai 2. Jendela yang bertelalis membuat pihak damkar kesulitan untuk menyelamatkan korban dan berakhir dengan kematian. Kebakaran di Taoyuan sebelumnya juga mengakibatkan pekerja migran tewas. Permintaan pemisahan pabrik dan tempat tinggal oleh ormas buruh tetap tidak mendapat tanggapan yang berarti dari Kementerian Ketenagakerjaan MOL. 他本来是要去查项目，现在变有报备就可以了。我觉得这个是非常糟糕的推卸责任。 Iwan menyatakan bahwa MOL sebelumnya telah mengumumkan rancangan amandemen yang hanya meminta majikan melaporkan pelaksanaan sesuai ketentuan tanpa mewajibkan. Banyak pabrik kecil hingga menengah tidak melakukan perbaikan karena keterbatasan kemampuan dan menjadi celah keamanan. Ketika PMA Vietnam legal telah bekerja 1 hingga 2 tahun di Taiwan, MOL akan berkoordinasi dengan majikan untuk membantu keluarga korban dalam menangani hal ini.